Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 2 April 2023, kita merayakan hari Minggu Palma dan juga sekaligus mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita yang kita dengar dan renungkan pada hari ini di dalam kisah sengsara. Dalam kisah sengsara yang ditawarkan kepada kita adalah kisah sengsara menurut penginjil Matius. Di mana dalam kisah sengsara ini Tuhan Yesus menyediakan dirinya sebagai korban, menerima sengsara dan wafatnya untuk keselamatan kita. Dalam peristiwa salib ini Tuhan Yesus bekerja untuk kita, di mana Ia sendiri yang mengerjakan keselamatan untuk kita semua. Saudari-saudaraku yang terberkati, kisah sengsara Tuhan seringkali juga menjadi kisah hidup kita. Dan juga kisah kualitas iman kita seperti apa ketika mengikuti Tuhan. Dari kisah sengsara yang kita dengar, kita juga ingin diajak untuk memposisikan diri kita seperti siapa. Kita misalnya mendengar kisah Petrus yang awalnya ingin membela Tuhan dan berani mati bagi Tuhan. Tetapi saat ia melihat Yesus ditangkap, ia menyangkal Tuhan. Ataukah kisah hidup kita seperti para murid yang ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari kocar-kacir, meninggalkan Yesus seorang diri ditangkap. Adakah kita seperti Yudas Iskariot yang tega menjual atau menggadaikan Tuhan? Maka Minggu Palma mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan ini, saudara-saudariku. Sebagai pengikut Kristus, sungguhkah kita sudah menerima Dia seutuhnya? Ataukah kita hanya mengenakan Yesus yang bisa sewaktu-waktu kita lepaskan karena merasa sudah tidak nyaman lagi? Dan begitu berat bebannya dalam mengikuti Tuhan. Seperti yang pernah dulu dialami oleh para murid ketika melihat Yesus ditangkap. Dikatakan dalam Injil Matius bab 26 ayat 56 dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Saudari-saudaraku yang terberkati, beriman kepada Tuhan Yesus itu sama dengan mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan berarti menyesuaikan diri kita dengan cara hidup Tuhan Yesus. Disinilah letak kesulitannya dan tantangannya. Di saat kita berupaya menyesuaikan diri dengan cara hidup Tuhan, selalu bertentangan dengan kebiasaan duniawi yang seringkali mengarahkan kita kepada dosa. Maka saudara-saudariku yang terberkati, persis yang kita alami hari ini, di mana kita semua ketika merayakan hari Minggu Palma, kita menerima palma di tangan. Ketika kita menerima palma di tangan, berarti kita menerima Yesus seutuhnya sebagai Raja kita. Tidak hanya kita mengeluk-elukan Yesus sebagai Raja kita di gereja, melainkan juga mengakui Dia tetap Raja kita dalam keseharian kita, di rumah kita, di tengah komunitas kita, dengan segala kegembiraan, frustasi, kecemasan, kelegaan, kegagalan, dan ragam macam pencapaian. Intinya, Yesus adalah Raja dan kekuatan kita di dalam setiap dinamika hidup kita. Mari, saudara-saudariku yang terberkati, kita berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Raja kita. Kisah sengsara yang Tuhan terima dan jalani mengundang kita untuk percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dengan caranya untuk tetap menopang dan menguatkan hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penyelamat kami. Engkau hadir di dunia memberikan diri seutuhnya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa.
Kendatipun dalam melaksanakan kehendak Bapa engkau harus mengalami kesulitan, derita, dan sengsara. Semoga kami pun tetap setia pada engkau dalam setiap dinamika perjalanan hidup kami. Sebab engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Raja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan selamat merayakan hari Minggu Palma, dan juga selamat memasuki Pekan Suci.